Ya, oke, kembali lagi di pertemuan ketiga mata kuliah mikroprosesor. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai gerbang digital, atau bisa disebut juga dengan gerbang logika. Kita review lagi, mungkin pengetahuan tentang ini sudah ada di beberapa mata kuliah lain, tapi pemahaman ini perlu dipahami kembali di mata kuliah mikroprosesor ini karena ini berkenaan sedikit nantinya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, ini secara umumnya aja, sebenarnya masih ada banyak lagi gerbang logika, tapi saya akan jelaskan mungkin yang umum dipakai aja. Ya, yang pertama itu adalah gerbang N, ya, merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki dua buah saluran input atau masukan atau lebih dan satu buah keluaran output. Suatu gerbang N akan menghasilkan sebuah keluaran biner tergantung dari kondisi masukan dan fungsinya. Bisa dilihat di sini ada simbolnya. Ya, di bawah ini simbol dari gerbang N-nya. Prinsip kerja dari gerbang N adalah kondisi keluaran output akan berlogik 1 jika semua inputnya berlogik 1. Ya, selain itu outputnya pasti bernilai 0. Jika ada satu saja output yang bernilai 0, ya entah itu lebih dari 1 ataupun jika inputnya ada lebih dari 2, misalkan ada 5 atau 4, tapi ada satu input yang bernilai 0, sudah pasti outputnya adalah 0. Ya, dia hanya bernilai 1 jika semua, ya, perlu digarisbawahi, jika semua inputnya itu bernilai 1. Ya. Ini adalah tabel kebenarannya dari gerbang N. Dengan persamaan boolean fungsi N, Y sama dengan A kali B, ya. Gerbang N ini juga bisa disimbolkan dengan lambang kali, dalam hal ini bisa disimbolkan juga dalam bentuk titik. Dibaca Y sama dengan A dan B atau A and B. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut, di mana Y adalah output, A dan B adalah input. Ya, bisa dilihat di sini hanya bernilai 1 jika semua inputannya bernilai 1. Lalu gerbang berikutnya yang paling umum adalah gerbang OR. Ya, salah satu gerbang logika dasar memiliki dua buah saluran input atau lebih, sama seperti tadi. Berapapun jumlah masukan yang dimiliki oleh sebuah gerbang OR, maka tetap memiliki prinsip kerja sama di mana kondisi keluarannya akan bernilai logik 1 jika salah satunya aja bernilai 1, ya. Dia hanya bernilai 0 jika semua inputannya itu berlogik 0, ya. Jadi kalau misalkan kita ada 5 buah inputan, ada satu inputan yang bernilai 1, itu sudah dapat dipastikan outputnya adalah 1. Tapi jika semua inputannya itu bernilai 0 di gerbang OR, maka outputnya adalah 0. Berikut adalah tabel kebenarannya. Gerbang OR ini dilambangkan dengan tanda plus, ya. Sebelumnya tadi gerbang N dilambangkan dengan tanda perkalian. Ya, ini bisa disebut juga dengan penjumlahan. Ya, dibaca Y sama dengan A or B. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat, dia hanya bernilai 0 jika semua inputannya itu bernilai 0. Oke, lalu gerbang berikutnya adalah gerbang NOT atau gerbang inverter atau gerbang kebalikan. Gerbang ini merupakan gerbang logika yang paling mudah diingat, ya, karena tinggal ngebalik aja. Ya, gerbang NOT ini memiliki satu buah input, ya, dan satu buah output. Gerbang NOT akan selalu menghasilkan nilai logika yang berlawanan atau berkebalikan dari kondisi pada inputnya. Ya, bila pada saluran masukan logiknya bernilai 1, maka pada saluran keluarannya akan bernilai logik 0 dan juga sebaliknya. Berikut ada tabel kebenarannya, bisa dilihat sini. Inputnya A, maka invertnya, NOT-nya adalah 1. Inputnya adalah A, outputnya adalah Y. Jika inputnya adalah 0, maka outputnya adalah 1. Ya, lalu jika inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Ya, gampangnya gitu aja, kebalikannya aja. Nah, lalu ini adalah gerbang gabungan, ya, gerbang gabungan antara gerbang NOT dan N, atau biasa disebut juga dengan gerbang NAND. Merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT, di mana keluaran gerbang N dihubungkan pada keluaran masukan dari gerbang NOT. Jadi gampangnya gini aja, kita ada sebuah gerbang N, apapun output dari sini, output dari keluaran gerbang N ini, nilainya akan di-inverse. Jadi misalkan jika A dan B mengeluarkan sebuah output nilainya 1, maka akan di-inverse oleh gerbang NOT-nya menjadi 0. Ya, yang kalau misalkan di N-nya itu nilainya 1, di sini di-inverse nilainya menjadi 0. Outputnya merupakan komplement atau kebalikan dari gerbang N, yakni memberikan keadaan
level logic 0 pada outputnya jika dan hanya jika keadaan semua inputnya bernilai logika 1. Nah, lalu ada lagi gerbang NOR, ya, sama seperti tadi, ya, output dari keluaran gerbang OR nilainya di inverse, gampangnya gitu aja, ya. Kita cari dulu output dari gerbang OR ini dengan inputan dari A dan B, lalu apapun hasilnya itu akan dibalik nilainya di gerbang NOR ini, ya. Karena keluaran dari gerbang OR dinotkan, maka prinsip kerja dari gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah gerbang yang sangat eksklusif sesuai namanya. Gerbang XOR atau biasa disingkat juga XOR, ya. Ini E-nya nggak ada, biasanya XOR aja. Singkatan dari exclusive OR, di mana jika input berlogik sama, maka outputnya berlogik 0. Dan sebaliknya, jika input berlogik beda, maka output akan berlogik 1. Simbol gerbangnya seperti ini. Gampangnya gini aja. Si exclusive OR ini akan bernilai 0 jika semua inputannya itu bernilai sama. Baik itu semua inputannya bernilai 0 maupun 1. Bisa dilihat tabel kebenaran sini nih. Ya. Namun jika inputannya berbeda-beda, ada yang inputnya bernilai 1, lalu ada inputannya yang bernilai 0, itu sudah pasti outputnya adalah 1. Ya. Saya jelaskan kembali, gerbang XOR ini hanya bernilai 0 jika semua inputannya bernilai sama. Entah itu nilainya adalah 0 ataupun nilainya adalah 1. Ya, oke, kita sudah sampai di akhir slide. Sekian dari mata kuliah mikroprosesor untuk pertemuan ketiga yang mencakup materi mengenai gerbang logika. Terima kasih.